Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Sahabatku, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kalian sifat qanaah dan tawadu, bersyukurlah kepadanya sebanyak-banyaknya dan tetap mawas dirilah kepadanya dalam hal makanan yang dengannya kamu merasa puas itu. Kemudian selalu berusahalah mencari yang terhalal dan terbaik selama kalian mampu menemukan jalannya. Hal demikian supaya lebih memudahkan untuk hisab kalian dan supaya menyempurnakan untukmu kebaikan akhirat melalui baiknya usaha tersebut. Sebagaimana engkau bersegera dengan sikap qanaah kepada ketenangan hati di dunia, ketahuilah tidak diragukan lagi, sesungguhnya barang yang halal itu sudah lama menjadi langka dan kita selalu berada dalam syubhat yang di situ bercampur baur antara yang haram dan yang batil. Terlebih lagi terhadap syubhat yang samar, tetapi hal itu sudah lumrah dan sering kita kerjakan, sehingga kita sadar kapan orang seperti kita mampu menjadi warok, atau kapan amal perbuatan kita menjadi jernih, sedangkan diri kita selalu penuh dengan syahwat dan senantiasa memakai perhiasan yang syubhat. Telah sampai kepada kami bahwa di antara ahli ilmu ada yang mengatakan pada hari kiamat kelak Allah akan membangkitkan sekelompok orang dari kuburan mereka yang menyebarkan bau yang lebih menyengat daripada bau bangkai, yaitu mereka yang berfoya-foya dengan kelebihan harta yang didapatkan dari yang syubhat. Ahli ilmu ini berkomentar, demi Allah, di antara mereka adalah aku. Saudaraku, seorang alim yang selalu takut semacam ini masih demikian cara memandang jiwanya dan keprihatinannya terhadap barang-barang syubhat. Maka bandingkanlah olehmu bagaimana menurut pandanganmu orang-orang seperti kita yang timbul tenggelam dalam kubangan dunia, syahwat, syubhat, bahkan lebih kotor daripada itu. Karena itu, ingat, mawas dirilah kepada Allah dan bersikap waroklah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sesungguhnya tegaknya agama adalah dengan sikap warok. Telah sampai kepadaku bahwa ibadah itu ada 70 bagian. Yang paling utama di antaranya ialah berusaha mendapatkan yang halal.
Diceritakan bahwa orang mencari makanan dari barang yang halal bagaikan orang berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, sesungguhnya banyak beribadah tapi dibarengi dengan makanan yang kotor. Tidak ada jaminan bahwa ibadah tersebut tidak menjadi sia-sia. Seorang sahabat mengatakan, apabila baik usaha seseorang dalam mencari nafkah, akan bersihlah perbuatan, kemudian akan dikembalikan lagi sehingga dapat diketahuinya. Lalu diceritakan oleh salah seorang tokoh bahwa setan berkata, hanya satu bagian yang aku inginkan dari anak manusia. Kemudian setelah itu aku biarkan antara dia dan antara apa yang ia kehendaki dalam berbuat ibadah, yaitu aku jadikan usahanya dari jalan yang tidak halal. Maka jika ia beristri, ia lakukan dengan cara yang haram. Jika ia berbuka puasa, ia berbuka di atas yang haram. Dan jika ia menunaikan ibadah haji, ini pun ia lakukan atas dasar hal yang haram. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, berhati-hatilah dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan. Takutlah kepada Allah terhadap hal yang haram, agar kamu tidak mendekatinya, dan waspadalah terhadap unsur syubhat. Sesungguhnya di kalangan salaf as-salih dahulu, di antara mereka ada yang sampai meninggalkan 70 pintu halal karena khawatir akan memasuki satu di antara pintu-pintu yang haram. Oleh karena itu, waspadalah terhadap syubhat, baik yang diyakini paling halal, paling ringan, paling sedikit, dan paling aman. Sebab telah sampai kepada kami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang halal itu nyata dan yang haram pun nyata, sedang di antara keduanya adalah syubhat yang tidak didasari oleh sebagian besar orang, apakah termasuk yang halal atau termasuk haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, siapa yang berani bermain api dalam syubhat, hampir saja ia jatuh ke dalam lingkaran haram. Sahabatku, berpindah-pindahlah dalam berusaha mencari nafkah dari satu kondisi kepada kondisi yang lain, dari satu profesi kepada profesi yang lain, yang lebih menjamin keselamatan dari satu usaha kepada usaha yang lain, yang lebih cocok agar kamu benar-benar mengerjakan ketakwaan dan betul-betul mencari yang halal. Waspadalah dalam usahamu terhadap berbagai jenis riba, karena riba itu ada sekitar 70 bagian, bahkan lebih. Hindarilah perbuatan khianat, keji, curang, bohong, sumpah palsu, dan sanjungan. Dan hati-hatilah untuk dirimu,
Sesungguhnya indikator takwa terhadap dalam sikap wara', dan dengan wara' itulah akan dikenali orang-orang yang bertakwa. Telah sampai kepada kami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang menipu seorang muslim bukan termasuk golongan kami. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan At-Tirmizi. Sabdanya lagi, celakalah dan celaka orang yang menghalalkan hal yang haram dan syubhat dengan syahwat. Saudara-saudaraku, berhati-hatilah terhadap Allah, karena merasa ridho dengan yang sedikit dan mendapatkan kemenangan yang besar lebih utama daripada harta yang melimpah yang disertai dengan hisab yang sangat teliti dan siksa yang pedih.